Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang New Venture Strategi dan Real Option. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Adrian dengan NIM akhir 010, Nur Taufik dengan NIM akhir 012, dan Fazli Ihsan Arif dengan NIM akhir 029. Nah, slide pertama ini akan menjelaskan tentang apa itu New Venture Strategi. Jadi, New Venture Strategi adalah serangkaian tindakan dan keputusan strategis yang diambil oleh seorang pengusaha atau tim untuk memulai dan mengembangkan sebuah bisnis baru. Nah, lantas apa hubungannya dengan Real Option? Jadi, hubungan Real Option dan New Venture Strategi itu sangat erat dalam konteks keputusan investasi strategis di lingkungan yang penuh ketidakpastian. Real Option memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk membuat keputusan investasi bertahap, sementara New Venture Strategi adalah strategi untuk memulai usaha baru atau memperkenalkan produk dan teknologi baru ke pasar. Hubungan antara keduanya dapat dilihat dalam beberapa cara. Yang pertama, fleksibilitas keputusan investasi. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, memaksimalkan nilai dari ketidakpastian. Dan yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih adaptif. Nah, secara keseluruhan, pendekatan Real Option memberikan fondasi bagi New Venture Strategi untuk menjadi lebih tanggap terhadap perubahan pasar, mengurangi resiko, dan memaksimalkan nilai investasi di tengah ketidakpastian. Lalu mengapa ini menjadi sangat penting? Nah, ini yang pertama, arah yang jelas. Tentu memberikan arah yang jelas bagi bisnis sejak awal, sehingga semua sumber daya dapat dikerahkan secara efektif dan maksimal. Yang kedua, mitigasi risiko, untuk membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis baru. Tahapan pengembangan dalam New Venture Strategi. Yang pertama, ideasi dan validasi. Generasi ide mulai dengan menghasilkan sebanyak mungkin ide bisnis. Gunakan teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau analisis SWOT untuk menggali potensi ide. Lalu validasi ide atau uji kelayakan ide dengan menggunakan riset pasar awal, identifikasi target pasar, analisis pesaingnya, dan evaluasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Lalu yang kedua, pengembangan konsep bisnis. Jadi jelaskan secara rinci tentang bisnis yang ingin dimaksud, termasuk produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar, dan keunggulan kompetitif. Lalu lakukan analisis pasar yang lebih mendalam, termasuk ukuran pasar, tren pasar, dan segmentasi pasar. Lalu yang terakhir, buat proyeksi keuangan, termasuk perhitungan biaya produksi, harga jual, dan perkiraan pendapatan. Lalu yang ketiga, pengembangan model bisnis. Gunakan bisnis model Canvas untuk menggambarkan secara visual bagaimana bisnis akan beroperasi, termasuk sumber daya, mitra, aktivitas proposisi nilai, hubungan pelanggan, saluran distribusi, segmen pasar, dan struktur biayanya. Dan yang terpenting dari Canvas model adalah nilai value proposition dan segmentasi pelanggan. Tapi di sini kita akan membahas value proposition, yang menentukan nilai unik yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan. Lanjut ke pengembangan produk atau jasa. Prototyping. Buat prototipe produk atau jasa Anda untuk mendapatkan umpan balik dari calon pelanggan. Pengembangan minimum viable produk. Kembangkan versi produk atau jasa yang paling sederhana namun masih dapat berfungsi untuk menguji pasar. Lanjut ke strategi pemasaran. Identifikasi target pasar. Tentukan siapa target pasar Anda secara spesifik. Positioning. Posisikan bisnis Anda di benak konsumen. Strategi promosi. Tentukan strategi promosi yang efektif seperti digital marketing, content marketing, atau public relation. Saluran distribusi. Tentukan bagaimana produk atau jasa Anda akan didistribusikan ke pasar. Lanjut ke strategi keuangan.
Perencanaan anggaran. Buat anggaran yang realistis untuk semua aktivitas bisnis. Penggalangan dana. Cari sumber pendanaan yang sesuai seperti investor, pinjaman bank, atau crowdfunding. Proyeksi keuangan. Buat proyeksi keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Lanjut ke struktur organisasi. Tim inti. Bentuk tim inti yang solid dengan keahlian yang diperlukan. Struktur organisasi. Tentukan struktur organisasi yang paling sesuai dengan bisnis. Lanjut ke peluncuran dan pertumbuhan. Peluncuran, luncurkan bisnis Anda dengan strategi pemasaran yang telah direncanakan. Evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi kinerja bisnis secara berkala dan lakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Risiko dan ketidakpastian dalam new venture. Yang pertama itu risiko pasar. Apakah produk atau jasa kita dibutuhkan pasar? Perubahan tren konsumen dan munculnya pesaing baru bisa mempengaruhi permintaan. Yang kedua adalah risiko teknis. Produk atau layanan kita harus berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi ekspektasi pelanggan. Risiko operasional. Ketidakmampuan operasional manajemen untuk menjalankan bisnis secara efektif. Yang keempat, risiko keuangan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti pembayaran gaji atau utang dapat menyebabkan kebangkrutan. Yang kelima, risiko bisnis. Persaingan yang ketat dapat membuat sulit untuk mendapatkan pangsa pasar. Lanjut ke real option in new venture strategy. Yang pertama itu adalah option to wait. Opsi ini memungkinkan usaha untuk menunda melakukan investasi besar sampai informasi lebih lanjut tersedia. Option to expand. Opsi ini memberikan hak kepada usaha untuk meningkatkan investasi dalam proyek jika terbukti sukses. Option to abandon. Opsi ini memberikan fleksibilitas untuk keluar dari proyek jika menjadi tidak menguntungkan. Option to switch. Opsi ini memungkinkan usaha untuk mengubah strategi atau penawaran produknya sebagai respon terhadap perubahan pasar. Selanjutnya adalah real options in new venture strategy, di mana di sini ada dua real option untuk new venture strategy. Yang pertama adalah canvas model, di mana ini adalah penggunaan bisnis model canvas untuk menggambarkan secara visual bagaimana bisnis Anda akan beroperasi, termasuk sumber daya, mitra, aktivitas, proporsi nilai, hubungan pelanggan, saluran distribusi, segmen pasar, dan struktur biaya. Lalu yang kedua adalah value proposition, di mana adalah tentukan nilai unik yang ditawarkan bisnis Anda kepada pelanggan. Selanjutnya adalah penerapan real options in new ventures. Yang pertama adalah kendala untuk penerapan real options in new venture, yaitu keterbatasan data dan informasi. Yang kedua, kompleksitas perhitungan opsi ini dibandingkan dengan metode tradisional. Dan yang terakhir adalah membutuhkan investasi awal yang mungkin sulit untuk didapatkan. Di sini ada dua case study. Case study yang pertama adalah startup teknologi yang menggunakan real options untuk memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru. Dan case study yang kedua adalah perusahaan rintisan di bidang energi yang memanfaatkan fleksibilitas untuk memperluas operasi jika harga energi mendukung. Nah, selanjutnya adalah praktik terbaik untuk menerapkan real options di new ventures. Kami telah memasukkan 4 poin yang merupakan praktik terbaik untuk menerapkan real options di new ventures. Yang pertama adalah evaluasi resiko secara menyeluruh, yakni menggunakan analisis resiko untuk memetakan berbagai skenario. Yang kedua, peningkatan fleksibilitas, yakni membuat strategi yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Lalu penggunaan teknologi, gunakan alat simulasi atau model keuangan untuk mempermudah progres pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan investor, yakni berkomunikasi dengan investor mengenai potensi keuntungan dan resiko dari opsi yang diambil. Nah, selanjutnya ini adalah referensi dan sumber dari presentasi PPT yang telah kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf apa ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.